Ingat, ketika kita dianiaya, kita difitnah, dicela, dicaci maki, diolok-olok ya untuk sebuah kebenaran, bahkan dimasukkan penjara, ingat selalu ada berkat. Jangan khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ya, jangan pernah takut karena berkatmu bukan dari kondisi, bukan dari keadaan itu, bukan dari backingan, bukan dari siapapun. Berkatmu itu dari Tuhan semesta alam. Justru kita harus berbahagia karena disitulah hati kita dimurnikan, disitulah semua kebaikan kita itu dimurnikan. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ujian para jenderal kerajaan Allah ya. Ini banyak yang nggak lulus ya, serius. Saya aja nggak lulus, bolak-balik saya ngulangin. Ini ujian para jenderal kerajaan Allah, ujian tingkat tinggi, jarang yang lolos ya, jarang yang lolos. Saya bilang ujian tingkat tinggi ini karena kalau Anda lihat ya di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang dikata-katai oleh anak buahnya sendiri atau keluarganya sendiri, pasti dia akan ngucap lagi, membalikin kata-katanya lagi itu. Karena apa? Ya karena hatinya nggak terima. Ya, hamba-hamba Tuhan banyak yang gugur ketika ada pengurusnya atau majelisnya yang memberontak, gitu ya, mengata-ngatai dia. Banyak yang gugur, kita aja gugur, suami istri gugur, ribut, akhirnya cerai, ya kan? Kakak beradik, akhirnya geger, kongsi, akhirnya pecah, gereja akhirnya bubar, ya kan? Akhirnya bubar, alasannya, oh itu untuk kemuliaan nama Tuhan, memang kita harus berpisah, wes, gundulmu peang kemuliaan Tuhan, kita nggak jujur, makanya nanti ulang terus, kayak saya ulang terus sampai lulus pokoknya, sampai saya diem. Ya, sampai diem. Responnya kan gampang itu, diem. Kalau ada orang ngata-ngatai kita, ada orang-orang yang ngomongin kita nggak baik, responnya gampang diem. Tapi hati ini nggak tahan. Oh iya memang nggak tahan. Tapi itu kalau hati kita nggak tahan, berarti kita masih nggak beres. Sampai orang ngomongin kita itu kita biasa-biasa saja sampai mati rasa. Tahu jelek, tapi yang rasanya apa? Biasa aja tuh. Itu sampai wah nanti baru Anda berhenti. Nanti tiba-tiba berapa tahun kemudian ngalamin lagi yang lebih edan lagi. Wah itu sering ya yang begitu ya. Nah, dan selalu gagal. Karena kita nggak nyangka itu datangnya sekonyong-konyong dari orang yang tidak kita, kayak Musa itu ya, kalau yang ngomongin si Datan dan Abiram itu, orang pengkhianat itu, bodo amat ya, bodo toing ya. Ini yang ngomongin Miriam, adiknya sendiri, kakaknya sendiri. Kakaknya yang menyelamatkan dia waktu dia mau dibunuh di Sungai Nil waktu bayi, yang ngomongin kakaknya sendiri. Jadi nggak diduga, nggak terduga. Nah, saya ingat Pak HW itu ya, sebelum kejadian saya tenar itu, jadi selebritis dadakan, itu Pak saya kok dapat penglihatan beberapa kali, mimpi yang sama 3 kali. Cerita tentang Musa. Saya bilang, wah tuh bahaya itu Pak HW, sebentar lagi Pak HW mau disalib itu. 3 kali lagi ngimpinya, beneran kejadian. Wah Pak HW lagi jadi Musa nih, saya bilang, beneran lagi jadi Musa. Udahlah diem aja deh. Cuma disuruh diem kuncinya. Waduh, tahan nggak ya? Ya nggak tahan, itu dia Pak. Aduh, ujiannya memang itu dia. Saya aja bolak-balik ngulang Pak. Dari Pak HW dulu, oh ya, di sidang diem, di apa diem pokoknya. Yang itu anak kemarin sore semua lagi. Nah, itu kan ada kurang aja anak kemarin sore. Saya dengar dia sampai, ya ampun anak kemarin sore. Dengar dia cerita aja. Aduh, bocah si kemarin sore semua. Nah, itulah dia. Sekali kita nggak tahan, ya. Ini kan perkara sepele Pak. Iya, tapi sekali nggak tahan, berarti nggak lulus aja pokoknya. Ngulang aja pokoknya. Oh, dan ini masalah besar. Ya, ini masalah besar.
Sebab ujian para jenderal ini adalah soal cerita tentang pengkhianatan, soal tentang, oh Pak, kalau ngomongnya salah sih nggak apa-apa. Oh, balik kan. Kalau orang memfitnah, dan fitnahnya itu memang nggak benar, itu sebetulnya malah nggak apa-apa. Percaya nggak? Anda kan berpikir, oh itu kalau ngomongnya benar Pak, nggak apa-apa. Ini ngomongnya nggak benar Pak. Oh salah, balik kamu. Kalau dia ngomongnya salah justru nggak apa-apa, karena nggak akan terbukti. Masalahnya kalau dia ngomongin benar, cilaka loh kita. Ada orang mencoba mengungkit masa lalu saya. Dulu saya deg-degan ya, tapi setelah saya mengalami hikmat sama saya, justru jadi merendah hati dong. Oh iya Tuhan, benar juga ya. Sahabat saya di Berlin pernah saya cerita ya, komplain besar gara-gara saya ngaku nabi. Nanti kamu sombong, kamu akan membawa orang-orang untuk mengagumi kamu. Saya bilang sama beliau, Pak, sekali saja orang ungkit masa lalu saya, habis saya Pak. Saya bilang begitu kan, habis saya. Jadi apa yang mau disombongin Pak? Apa yang mau saya sombongkan? Orang ungkit masa lalu saya, ya belum tentu saya bisa lolos Pak. Saya bilang begitu kan. Tapi saya Pak, dan orang berusaha ungkit yang ini, yang ini. Kalau salah mah nggak apa-apa, nah, kalau benar gimana? Nah itu katanya gitu. Kalau benar lah, kalau dia ungkit yang salah itu mah nggak tak urusin sama saya kan. Kalau yang benar gimana? Cerita yang benernya, wah repot itu. Fitnahan salah kan nggak apa-apa. Kalau fitnahan benar itu yang repot itu. Maka enggak. Sejujurnya kan begitu kan. Nanti kan kalau ngomong kalau benar mah nggak apa-apa. Kalau ini ngawur ya salah. Nah jangan, kebalik. Kalau salah justru nggak apa-apa. Kalau benar mati lo. Selesai sudah karirmu. Nah, jangan takut. Jangan pernah takut. Saya jangan takut. Sampai kemarin sudah dibongkar habis-habis saja. Masa lalu saya itu banyak orang bongkar sampai habis-habisan dibongkar. Dan mati, terlambat lu, gue udah ngaku kemarin. Saya bilang, lambat kamu. Sudah pemberesan sama orang-orangnya semua. Lambat kamu, saya bilang dalam hati saya. Lambat kamu. Sudah nggak ini lagi, udah nggak ada gregetnya lagi. Saya bilang bom waktu itu, nah, teori kan gitu. Kalau bom waktu kita tungguin meledak, kan deg-degan kita kan, mesti nyari kan gimana kan. Lalu gimana caranya? Itu diletakin saja gedungnya langsung kan, nggak perlu tungguin. Amat ya, iya. Saya mah gitu. Saya nggak mau nungguin bom waktu meledak, saya ledakin dulu. Saya ledakin dulu saja, jadi saya nggak perlu nunggu-nunggu. Ya. Terus saya bilang, apelu, kan tinggal begitu aja. Enak, pikir enteng saja. Loh Pak, jadi kita jadi malu tentu enggak, biasa aja. Siapa sih di dunia ini orang yang berhasil nggak pernah gagal? Siapa sih di dunia ini orang yang merasakan malu, dipermalukan, atau dia berbuat sesuatu yang bodoh? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ya, bahkan para rasul pun sudah berkhianat kepada Yesus. Bahkan para rasul aja berkhianat loh sama Yesus. Para nabi itu karu-karuan hidupnya. Tapi semua kan ada pertobatan. Semua itu ada perubahan. Yang penting itu. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau masa lalu kita diungkit-ungkit? Ya nggak apa-apa, serahkan sama Tuhan saja. Loh nanti karir saya mandek loh Pak. Gitu ya. Nanti kalau saya mandek. Enggak. Percaya saya. Kalau Tuhan sudah buka jalan buatmu, justru orang fitnah kamu, orang membeberkan semua masa lalumu, kalau Tuhan sertai kamu, jangan usah tutupin. Justru orang akan berempati kepadamu. Kadang-kadang Tuhan akan bantu untuk melepaskan. Kami sudah mengalami ya. Kami mengalami sendiri pertolongan Tuhan dari setiap fitnahan itu. Makanya sekarang kalau ada orang fitnah kita atau ngomongin kita bercandaan. Ya sekali buat bulan-bulanan gitu kita sekalian buat ini. Saya kan ditanyain kalau di Den Haag, Pak Paul dulu katanya orang begini-begini. Wah, saya lebih dari itu, Pak. Bukan cuma itu, Pak. Kan saya, Pak. Dia malah kaget orang, loh gimana sih dia mau klarifikasi malah tak tambahin sisan, tak tambahin lagi nih Pak ceritanya Pak, itu belum lengkap itu Pak. Tak tambahin sisan. Nah gitu,
Nah makanya kemarin ya teorinya bagaimana caranya kita supaya rendah hati. Kalau ada orang, wih Pak Paul ganteng, saya kan tersipu-sipu, saya bilangnya apa? Wah kamu bisa aja, tambang pasaran ngene kok. Tapi kalau ada orang bilang, wih Pak Paul kompel gede men Pak rayo ran jelas ngono kayak wanita tampil berdiri di YouTube Pak, saya bilang dengan mati orang aja tak pinjam gasmu. Repot kan orang kan, dipuji dia grogi, dihina dia marah. Nah, makanya kalau kamu dipuji, Guneliana, cantik sekali, cantik lagi, belum tahu kamu, itu ya, belum tahu kamu kemarin saya lebih cantik lagi, pakainya lipstiknya sebelah pink, sebelah pakai marun, nah, belum tahu kan kamu kan, nah, gitu, baru tahu. Nah, oh, tapi kalau ada yang lagi, Bu Vivin, ya Bu Vivin jelek bisik-bisik, wah jelek ya Bu Vivin, iya memang saya jelek, tapi saya kok ya heran, saya kok bisa lebih, udah jelek-jelek begini banyak yang naksir ya, heran ya, itu dong. Jadi jangan malam-malam gila jelek. Nyatanya itu di akun Jonas itu ganteng-ganteng nggak ada yang mau, masih jomblo gitu kan, pede aja, jelek-jelek ini banyak yang naksir gitu. Jelek iya emang jelek, saya juga heran makanya kenapa saya banyak yang naksir. Jadi kalau dihina itu jangan marah, biasa saja. Kalau dipuji juga jangan GR gitu loh. Dan kalau orang muji-muji kita stop pujiannya gitu supaya dia berhenti. Nanti kan orang gitu kan, wih Mas Paul ganteng, kamu belum tahu saya kemarin tuh lebih ganteng lagi. Dalam hati, orang udah memuji lagi kan udah jengkel kan, udah mules dulu. Iya, dia jangan puji-puji lagi. Ya, saya tuh paling ini ya, kalau sudah muji-muji saya tahu. Nah, ini lagi mau ini nih, saya langsung sekap dulu. Sama orang kalau lagi jelek-jelekin saya, sekap dulu. Iya, saya juga heran. Saya heran jelek-jelek, bisa jelek. Saya bisa punya yang seneng, pada jelek saya juga tahu saya jelek dulu. Kalau yang seneng ya saya juga bingung. Nah, gitu saja ya. Jadi intinya apa? Nah, sekarang kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak salah tingkah ya. Kalau Anda lagi difitnah, masalahnya kan sebenarnya kita sudah tahu teori ini, tapi masalahnya salah tingkah ya. Waktu menghadapi fitnahan itu, atau menghadapi ada orang bongkar-bongkar masa lalu, itu kita jadi bingung, grogi. Waduh, Yayapan itu Pak Yayapan, itu bahasa Saksian kuno itu ya. Pak HW, tanya Pak HW itu, Yayapan itu apa? Bingung kita. Jangan bingung, biarin saja. Jangan pernah takut di orang bongkar masa lalu. Yang penting hari ini kamu berubah. Ya, jangan pernah takut. Nah, kalau kita cerita, Musa ini kan ceritanya kan dibongkar kan. Kan Musa yang ngasih aturan, kamu nggak boleh kawin sama perempuan di luar Israel. Tapi Musa sendiri, istrinya orang Kus. Sipora itu orang Kus ya. Sipora itu orang Kus yang tinggal di Midian. Karena di tanah Midian itu ada orang Tidan, orang Tema, orang Kus. Di situ ya. Nah, mereka tinggal di situ sebagai orang asing. Nah, Kus itu orang hitam gitu ya. Jadi orang artinya hitam Kus itu. Jadi memang keturunan orang-orang berkulit hitam. Nah, istrinya Musa ini orang berkulit hitam. Nah, lalu mereka pada komplain, kamu nih ngelarang orang kawin sama orang bangsa lain, kamu sendiri kawin sama orang Kus. Udah gitu masih anakmu nggak disunat pula kan, sempat nggak disunat kan anaknya Musa yang pertama itu kan. Nah, gimana? Akhirnya apa? Si Miriam ini mau membongkar, emang Tuhan hanya bicara sama kamu saja. Wah, itu sudah benar-benar angkat tumitnya kepada Musa tuh. Terus apa yang dilakukan sama Musa? Musa diam aja. Cuma diam saja. Saya nggak ngerti ya, Musa ini diam aja, ini diam karena memang sudah dewasa, atau diam ada karena bingung. Aduh, kok yang ngomongin malah Miriam yang pernah menyelamatkan saya. Sama itu kemarin ya, yang membroadcast bahwa hati-hati dengan Joseph Paulusan mengajar sesat. Yang membroadcast ke Jerman itu dosen pembimbing tesis saya. Pak Awe sampai mau ngomong sama saya sampai bingung ngomongnya. Iya ini dari ini.
Orang ini kan langsung tak tebak begitu. Dia bilang, iya Pak, ngomongnya begini. Langsung napi dilawan. Langsung saya tebak, orang ini kan yang ngomong kan. Saya bilang begitu. Langsung tak telepon orangnya kan. Maksudnya saya kan mau ingin tahu mungkin saya ada salah sama dia. Salahnya apa kan begitu kan. Nggak diangkat. Ya sudah. Pusing nggak nyangka ya biarin saja. Ya kan. Gak usah pusing. Ya kan. Nyatanya sekarang itu subscriber ya tambah banyak. Nyatanya ya sekarang istilahnya berkat-berkat yang melimpah semua, pelayanan dibukakan semua, kan begitu kan. Kalau nggak mau ketemu saya rugi, rugi kalau undang-undang saya khotbah rugi. Nggak foto bareng sama Nabi ke-26 kan gitu saja, pede aja lagi. Orang-orang di pinggir jalan begitu saya tahu jadi Paulusan ya langsung rebutan foto. Orang udah mengundang saya khotbah, biarin saja. Heran amat ya, heran amat lagu amat. Tapi begitu ya, kita yang kita sering bingung ketika orang fitnah kita mau apa? Oh nanti orang jelek-jelekan kamu gimana? Nanti gimana? Ya biarin saja. Rezeki saya bukan dari dia kok, rezekinya dari Tuhan. Bagaimana kalau pintunya Bu Vivi aku kerja nih, difitnah nanti, ini kan bekas begini, bekas begitu, nanti ditutup jalannya begini, aku bingung sama semua. Nanti gimana nih? Nanti kita gimana nih? Nanti jangan takut, rezeki kita bukan dari orang, dari Tuhan. Kalau apalagi kalau dia ngomongnya salah, nanti akan malu sendiri. Kalau dia ngomongnya benar gimana? Ya nggak apa-apa, tetap nggak apa-apa. Kalau dia ngomong memang dulu kita seperti itu, jangan takut. Ya, jangan takut, jangan pernah takut. Semua ketakutan kita itu nggak ada gunanya. Sebab berkat kita itu bukan dari orang-orang itu. Mungkin orang itu benar-benar tutup jalan kita loh. Bisa loh, gara-gara fitnah-fitnah gitu ya. Anda yang berkarir di kantor. Saya bolak-balik ya, saya sering difitnah bolak-balik. Karena saya responnya nggak benar ya, belum 100% benar, bolak-balik. Sampai respon saya benar, fitnah berhenti sendiri. Ya, omongan-omongan tidak baik sampai respon kita benar, ya, sampai responnya benar. Nah, makanya Tuhan Yesus tuh ngajarin kepada kita apa? Ini ya, tadi berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kalau kita sudah berjalan sudah benar, yang kita omong sudah benar, jangan mundur, jangan pernah mundur. Ya, wah saya pernah di boikot ya, saya pernah bikin acara di boikot loh, ya, biarin saja. Habis di boikot, orang kan pada nonton apa-apaan ini di gereja boikot-boikotan. Pernah Tuhan langsung turun tangan, siapa yang tidak mau bantu Paul? Jangan takut, nggak apa-apa. Ya, dalam hati saya kena loh, dalam hati saya. Sejujurnya kan begitu kita kan, kita mah jujur aja. Tapi lama-lama saya enggak. Setelah kita dewasa kita ngerti bahwa kita pun bisa punya rasa tidak suka sama orang. Aduh kasihan amat ya. Sebetulnya orang yang sering fitnah Anda atau ngatain Anda nggak baik, itu kasihan loh. Ya. Entah kenapa bisa orang, belum tentu karena dia tidak mampu, bukan loh. Seringkali tiba-tiba memang hidupnya dikuasai dengan kedengkian, dengan rasa sirik. Dan itu gak enak banget loh hidup begitu loh. Waduh, ya mungkin saudara terlalu suci untuk merasakan itu. Saya pernah ngalami, dikuasai oleh kedengkian. Tekanan itu gak enak banget, tidur gak enak, marah. Begitu saya dengar nama orang itu langsung panas. Nah itu ya. Tapi kalau Anda ngerti ya bahwa orang hidup itu gak enak, Anda malah kasihan loh kalau orang dengki sama kita. Kasihan loh. Karena dia sendiri gak bisa kuasai gitu. Dia juga gak tahu kenapa dia bisa dengki. Anda tahu gak? Punya gak rasa gitu? Ya, tadi mungkin Anda terlalu suci hidupnya sehingga gak pernah ngerasain kedengkian yang tiba-tiba. Saya sering ya dulu ya, sampai saya didengkiin orang, saya ngerti apa namanya, bisa mengucap syukur, saya baru ngerti rasanya, dan saya baru bisa berhenti dari rasa dengki. Kalau ada orang begitu, ternyata didengkiin nggak enak ya. Gitu ya, jadi kita jangan dengki sama orang. Kalau ada orang senang kita ikut senang, kalau ada orang susah kita ikut susah. Itu ya. Berbahagialah kamu jikalau karena aku kamu, apalagi kalau karena Tuhan. Ya, karena kita sudah melakukan pelayanan. Ya, kayak kemarin tuh diaken sudah melayani benar, sudah jujur, masih difitnah, masih dicaci maki.
Nah, Mas banyak yang nggak lulus. Lulusnya lulus, ngulangin lagi sampai baik. Ya, ya hamba-hamba Tuhan udah benar, udah baik, sudah menyapu nyawa, sudah mempertaruhkan segala-galanya, masih dicela loh, masih diomongin ya karu-karuan, masih dianiaya lagi, masih lagi difitnah. Tapi Tuhan Yesus bilang berbahagialah, karena itu jatahnya kita. Justru itulah emas yang kita keluar nanti melayani Tuhan yang sesungguhnya, itulah itu. Kalau Anda jadi diakin dipuji-puji orang, kalau Anda jadi pendeta dipuji-puji orang, kalau Anda jadi WL dipuji-puji orang, kalau Anda jadi asyir dipuji-puji orang, itu mah biasa, memang sudah seharusnya. Tapi kalau Anda sudah kerjain baik-baik, masih dibisuyo, masih dimaki-maki, masih dicela, masih difitnah pula, masih digeser lagi. Jabatan apa? Saya jabatan tukang bersih WC di gereja, masih digeser. Kurang ajar bener ya. Orang-orang kadang-kadang berbahagialah, tenang saja. Mau di gereja, mau di kantor, jangan dibeda-beda, sama saja. Mau di gereja, mau di kantor, mau dimanapun. Kalau kita sudah benar, lakukan yang benar, ya, terus kita dicela, dianiaya, difitnah, jangan takut. Yang lurus, yang lempeng. Anda harus percaya. Taruh percayamu bahwa rezekimu bukan dari orang-orang itu, tapi dari Tuhan sendiri. Dan Anda tetap merendah. Jangan lawan. Jangan. Tetap merendah. Semakin merendah. Ya. Dan berikan kasihmu yang melimpah. Berikan kasihmu. Nah, upah kita besar di surga. Karena upah kita itu besar di surga. Ya. Kan ayat itu tadi pemberontakan Miriam, ceritanya adalah jangan menyakiti hamba Tuhan. Oh salah. Bukan. Cerita itu karena kita ke pemberontakan Miriam. Judulnya kan pemberontakan Miriam itu. Judulnya. Tapi sebenarnya cerita itu tentang bagaimana sikap hati kita meresponi orang-orang yang tidak puas sama kita, orang-orang yang sirik, dengki, bahkan, dan itu sahabat kita sendiri atau orang yang paling kita percaya justru. Wah, itu paling sulit, saudara, menerima kenyataan bahwa orang yang paling kamu percaya justru orang yang akan menghancurkan karirmu atau menghancurkan kehidupanmu, entah ibumu, ayahmu, istrimu, suamimu. Justru itu yang sering terjadi. Nah, tetapi Tuhan Yesus bilang berbahagialah, sebab upahmu besar di sorga. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh, kalau kita sudah melakukan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh, jangan takut. Nikmati bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Bisa apa nggak? Bisa. Makanya di sini metanoia. Ingat, ketika kita dianiaya, kita difitnah, dicela, dicaci maki, diolok-olok ya untuk sebuah kebenaran, bahkan dimasukkan penjara, ingat selalu ada berkat. Jangan khawatir. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ya. Jangan pernah takut, karena berkatmu bukan dari kondisi, bukan dari keadaan itu. Bukan dari backingan, bukan dari siapapun. Berkatmu itu dari Tuhan semesta alam. Justru kita harus berbahagia, karena disitulah hati kita dimurnikan. Disitulah semua kebaikan kita itu dimurnikan. Kalau Anda dipuji-puji, tapi ketika Anda mengalami aniaya, mengalami difitnah dari gara-gara pekerjaanmu itu, disitulah hidup kita, karakter kita dimurnikan. Ya, kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat Anda hidup bersukacita selalu. Tiada hari tanpa sukacita. Sekalipun banyak orang sedang mencaci maki, banyak orang salah paham sama kamu, sekalipun banyak orang sedang memfitnah hidupmu, sekalipun orang-orang terpengaruh dan sedang berusaha memboikotmu,
ya kiranya Rema pada pagi hari ini membuat engkau bersuka cita dan membuat engkau jadi tambah rendah hati dan bersiap untuk next level ujian para jenderal, di mana para jenderal gagal, tapi katakan, Tuhan, jangan biarkan kali ini aku gagal, jangan Tuhan biar aku lulus, ya itu ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita doa buat Tugu Pancasila.